Salam budaya. Selamat berjumpa para pencinta sejarah maupun budaya Nusantara. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah misteri kelahiran sesosok makhluk yang sangat diyakini sebagai danyang tanah Jawa. Ya, sosok ini adalah Kyai Lurah Semar Bodronoyo. Kelahiran dari Kyai Lurah Semar Bodronoyo pada saat itu diceritakan menggemparkan dunia. Bagaimana tidak, sosok ini lahir dalam bentuk sebutir telur. Ya, sebutir telur. Jika dirunut ke atas, silsilah dari Kyai Lurah Semar Bodronoyo adalah putra Sang Hyang Tunggal. Sementara Sang Hyang Tunggal sendiri adalah putra dari Sang Hyang Wenang. Diceritakan Sang Hyang Tunggal menikahi seorang bidadari bernama Badari atau Dewi Rekotowati. Dewi Rekotowati ini adalah putra dari Bathara Rekototomo. Rekototomo sendiri adalah dewa yang menguasai atau menitahkan bangsa Ketam atau bangsa Yuyu. Hasil perkawinan dengan Dewi Rekotowati ini, setelah sekian tahun atau sekian masa, lahirlah sebutir telur yang bercahaya. Sang Hyang Tunggal sungguh malu ketika putra yang diidam-idamkan sekaligus dibangga-banggakan ternyata berwujud tidak lumrah, alias berwujud sebutir telur. Pada saat itu kemudian Sang Hyang Tunggal bersamadi, minta keikhlasan agar apa yang dideritanya, yakni rasa malu yang amat sangat karena mempunyai putra yang tidak lumrah ini, segera bisa luar atau bisa rucat. Kemudian atas bantuan ayahnya Sang Hyang Wenang, kemudian Sang Hyang Tunggal menyidikoro atau melakukan daya upaya atas kekuatan alam dan ridho dari Gusti Kang Murbeng Dumadi agar putranya yang berwujud sebutir telur tersebut bisa segera ruat. Tak disangka-sangka, setelah disidikoro atau dipuja oleh Sang Hyang Tunggal, telur putra dari Sang Hyang Tunggal tersebut kemudian berubah wujud, pecah dan menjadi 3 bayi. Dari kulitnya berubah menjadi Sang Hyang Antogo, yang nanti kedepannya kita kenal sebagai Togok Tejo Mantri, Pamong Pangiwo yang ngemong para bangsa raksasa. Putih telurnya berubah menjadi Sang Hyang Ismoyo, atau yang kita kenal untuk selanjutnya sebagai Semar Bodronoyo. Kuning telur tersebut kemudian berubah menjadi Sang Hyang Manikmoyo, yang mana selanjutnya kita kenal sebagai Bathara Guru. Setelah ketiganya menginjak remaja atau menjadi pemuda-pemuda gagah yang berada di kayangan, timbullah persaingan di antara ketiganya, yakni Sang Hyang Antogo, Sang Hyang Ismoyo, dan Sang Hyang Manikmoyo. Mereka berebut untuk menjadi Raja Tribawono atau utamanya Raja di Kayangan Suroloyo. Saat itu Sang Hyang Wenang sudah menyatu pada diri Sang Hyang Tunggal, atau Sang Hyang Tunggal sudah menyatu dengan sosok Sang Hyang Wenang, sehingga bisa dikatakan Sang Hyang Wenang adalah Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Tunggal adalah Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang kemudian bertitah, siapa saja yang bisa nguntal gunung kemudian mengeluarkannya, maka dialah yang akan dijadikan menjadi raja di Kayangan Suroloyo. Saat itu Sang Hyang Antogo sekuat tenaga kemudian menelan gunung. Ternyata tak berhasil, sampai dengan mulutnya robek. Wujud fisiknya menjadi cacat dan buruk sekali, dan itulah Togok yang kita kenal. Sang Hyang Antogo gagal, kemudian diutus turun ke Marcopodo untuk menebus segala kesalahan dengan menjadi Pamong Pangiwo. Selanjutnya Sang Hyang Ismoyo. Sang Hyang Ismoyo kecerdasannya luar biasa.
Satu gunung tersebut kemudian dimakan dengan cara diambil sedikit demi sedikit. Apalah daya, ternyata hal tersebut juga belum membuahkan keberhasilan. Sang Hyang Ismoyo tak lagi bisa mengeluarkan gunung, bahkan gunung tersebut jendol di dalam perut sampai dengan ke pantatnya. Tubuh dari Sang Hyang Ismoyo pun rusak, dan jadilah sosok Semar yang kita kenal seperti dalam pewayangan sekarang. Untuk hal tersebut, Semar pun kemudian juga diutus turun ke Marcopodo untuk menjadi pamong panengen. Sementara karena keduanya sudah tidak berhasil nguntal dan mengeluarkan gunung atau memakan dan mengeluarkan gunung, Sang Hyang Manikmaya lah yang kemudian ditunjuk menjadi raja di Kahyangan Suralaya. Akan halnya Semar yang turun ke Marcopodo, dia memintarkan kepada Sang Hyang Wenang. Oleh Sang Hyang Wenang kemudian disuruh untuk menengok di belakangnya. Bayang-bayang dari tubuhnya kemudian berubah menjadi manusia. Manusia tersebut mempunyai rambut yang panjang di bagian belakang atau disebut gombak atau bagong. Karenanya, manusia yang terwujud dari bayang-bayang tersebut disebutlah atau dinamakan sebagai Bagong. Putra tertua Semar, putra angkat tertua Semar, yang mana justru dalam silsilah dijadikan anak bungsu. Dalam serat-serat, Semar atau Janggan Semoro Santo, Juru Tiyah Punto Prasonto, demikian Kidalang Kondang dari Semarang Nartosabdo menyebutnya. Konon muncul pertama kali pada kitab-kitab di era Teguh Dharmawangsa, raja terkenal dari kerajaan Medang zaman dahulu. Akan halnya sekarang, banyak sekali yang mengklaim bahwa di tanah Jawa ini banyak peninggalan atau petilasan dari Kiai Lurah Semar. Bahkan ada yang menyebut ada makam Semar Bodronoyo. Apakah ini sosok yang sama dengan Sang Hyang Ismoyo atau Semar dalam pewayangan? Besar kemungkinan tidak. Seperti halnya petilasan Kiai Lurah Semar yang ada di Gunung Tidar. Petilasan Kiai Lurah Semar yang ada di Gunung Serandil Cilacap, ataupun juga yang sangat terkenal adalah Klampis Ireng, petilasan Kiai Semar Bodronoyo yang ada di Ponorogo. Tempat-tempat tersebut benar-benar diyakini sebagai petilasan Kiai Lurah Semar, dan bahkan banyak sekali orang-orang dari seluruh penjuru tanah air yang berziarah ke tempat-tempat tersebut, baik yang ada di Gunung Tidar maupun di Gunung Serandil Cilacap, dan lebih banyak lagi yang datang ke Klampis Ireng di wilayah Kabupaten Ponorogo. Ya, Klampis Ireng yang ada di Ponorogo ini sebagian bisa menyebutnya sebagai punjer kekuatan gaib yang ada di kawasan itu. Auranya memang luar biasa. Admin pernah datang ke tempat tersebut dan juga merasakan bahwa pusaran energi di tempat ini, di Klampis Ireng Ponorogo ini, sungguh luar biasa besar. Tak heran jika belakangan tempat ini sudah semakin ramai lagi. Apalagi pihak dinas terkait, Dinas Pariwisata, sudah menjadikan tempat ini menjadi tempat jujukan wisata religi. Anak-anak muda banyak yang berdatangan. Orang-orang tua apalagi. Waktu saja yang membedakan kedatangan mereka. Ada yang memilih siang, ada yang memilih malam. Kembali kepada sosok Kiai Lurah Semar Bodronoyo yang saya ceritakan di awal, yang lahirnya dalam bentuk sebutir telur yang bercahaya. Sosok Semar Bodronoyo ini dikenal sebagai pamong panengen, yang selalu mengingatkan dan menasihati para majikannya, yakni para kesatria yang berdarah Witoradyo. Semar Bodronoyo menjadi pamong panengen diceritakan mulai zaman Begawan Manumoyoso atau nenek moyangnya para Pandawa. Saat itu dikisahkan Ismoyo atau Semar Bodronoyo dikejar-kejar oleh 2 ekor singa. Bertemulah dengan Begawan Manumoyoso atau Bambang Kamunoyoso. Semar minta tolong dan Kamunoyoso pun cancut Taliwondo. 2 ekor singa tersebut mampu dikalahkan oleh Bambang Kamunoyoso atau Begawan Manumoyoso dengan jalan dipanah.
Eloknya, dua ekor singa tersebut kemudian berubah menjadi dua orang bidadari. Yang satu adalah Bathari Kanastren, yang satu Bathari Kaniraras. Bathari Kanastren kemudian diperistri oleh Sang Hyang Ismoyo atau Semar Bodronoyo, sementara Bathari Kaniraras kemudian diperistri oleh Bambang Kamunoyoso atau Begawan Kamunoyoso. Dari sinilah kemudian turun-menurun melahirkan Pandhawa sampai dengan yang kita kenal sebagai sosok-sosok tokoh utama dalam epos Mahabharata atau dunia pewayangan yang kita kenal sekarang. Semar, Sang Hyang Ismoyo, adalah sosok imajiner yang selalu muncul dalam dunia pewayangan. Saking kuatnya, bahkan kemudian bisa mempengaruhi alam bawah sadar manusia Jawa, sehingga seolah-olah Sang Hyang Ismoyo atau Semar ini adalah sosok yang nyata dan benar-benar nyata ada di tanah Jawa. Sehingga tak heran apabila kemudian lahir sebuah keyakinan, lahir ke sebuah kepercayaan bahwa Semar adalah danyang tanah Jawa. Semua ini adalah kisah, tak harus kita percayai, tapi wajib kita hormati. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bisa jadi tambahan pengetahuan untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Salam budaya.